Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bahaya dan penyakit gonorrea dan sifilis. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Hasnida Miftahul C. 2. Dias Padmanagari. 3. Trihandoko Satrio Hadi. 4. Diah Isnawati. 5. Anissa Nurgasana Ghazali. 6. Wa Marlin. 7. Arjun Mustafa. 8. Diani Indri Astuti. 9. Risma Rahatul Aisyah. 10. Ratna Kusuma Ningtyas. 11. Nisa Munawaro. 12. Septi Widya Ningtyas. Dan yang terakhir 13. Dei Kumalasari. Baik, saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian gonorrhea. Gonorrhea merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae merupakan bakteri gram negatif berbentuk gonococcus yang bersifat non-motil dan aerob. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab dari gonorrhea. Gonorrhea atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Penyebab infeksi ini paling umum adalah melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Hubungan seksual ini bisa berbentuk hubungan intim, anal, maupun oral. Yang selanjutnya adalah bahaya. Bahaya yang pertama adalah kemandulan. Jika tidak diobati, gonor dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, infeksi janin. Gonor yang terjadi pada ibu hamil dapat menyebabkan infeksi pada janin. Infeksi pada janin dikaitkan dengan keguguran. Yang ketiga, penyakit sistemik. Gonor dapat berada di dalam darah dan berpindah dari satu organ ke organ lain sehingga menyebabkan penyakit sistemik. Yang keempat, infeksi pada bayi baru lahir. Ibu yang terinfeksi gonor dapat menularkan penyakitnya pada bayi yang dilahirkan saat proses persalinan. Pemeriksaan lab untuk gonorrhea. Yang pertama ada pemeriksaan gram, yang kedua kultur bakteri, yang ketiga tes definitif, yang keempat tes beta-lactamase, yang terakhir tes Thomson. Selanjutnya, mekanisme penyebaran. Cara utama penyebaran penyakit gonorrea adalah pertama, melalui seks anal yaitu hubungan seks antara kelamin dan anus. Kedua, melalui seks vaginal yaitu hubungan seksual antara kelamin seperti penis dan vagina. Yang ketiga, melalui seks oral yaitu hubungan seks melalui mulut dan kelamin. Yang keempat, dari ibu yang terinfeksi ke anak atau janinnya. Pencegahan gonorrea. Pencegahan yang efektif adalah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia dengan satu pasangan yang sah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, memakai kondom bila melakukan hubungan seksual dengan orang atau pasangan yang berisiko tinggi, misalnya PSK wanita. Yang keempat, pengentasan PSK wanita dari lokalisasi juga harus dilakukan. Salah satu sumber rantai penularan dapat diputus. Dan yang terakhir, screening awal terhadap calon pengantin terhadap keberadaan gonorrhea.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit sifilis. Sifilis atau raja singa adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum, yang merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik. Selama perjalanan penyakit ini dapat menyerang seluruh organ tubuh. Selain itu, penyakit sifilis ini juga bersifat laten dan kronis, juga dapat kambuh lagi sewaktu-waktu. Selanjutnya, penyebab sifilis yaitu penyebab infeksi sifilis yaitu Treponema pallidum. Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri Spirochaeta. Bakteri ini berbentuk spiral. Terdapat 4 subspesies yaitu Treponema pallidum, Treponema pallidum pallidum, Treponema pallidum perteniu, Treponema pallidum carateum, dan Treponema pallidum endemicum. Selanjutnya, bahaya sifilis. Sifilis dapat menyebabkan berbagai kerusakan di beberapa organ tubuh, seperti otak, sistem saraf, dan jantung. Bahkan, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Selain itu, penyakit kelamin ini dapat menular melalui ibu hamil ke janin, bahkan menjadi penyebab kedua tingginya angka stillbirth atau bayi lahir mati, prematuritas, bayi kurang berat, kematian neonatal, dan infeksi lainnya pada bayi. Selanjutnya, pemeriksaan lab sifilis. Pemeriksaan lab untuk sifilis dibagi menjadi 2, yaitu non-termonal test. Contohnya tes mobilitas TPC atau Treponema pallidum immobilizing test. Yang kedua, tes friksi komplement atau RPCV, tes immunofluorescence atau VTAFs. Kemudian tes antibodi, tes hemoglutisasi atau TPHA. Selanjutnya, tes Treponema test. Contohnya VDA atau RPA. Tes ini sederhana dan sering digunakan untuk screening awal. Tes ini bukan tes sifilis spesifik dan tidak boleh dijadikan acuan diagnosa sifilis. Selanjutnya, mekanisme penyebaran. Sifilis terutama ditularkan melalui 1. Kontak seksual dengan penderita. 2. In utero dari ibu ke anak. 3. Melalui transfusi darah. 4. Mencium area di dekat lesi yang terinfeksi. 5. Seks oral. 6. Seks vaginal. 7. Seks anal. Selanjutnya, tentang pencegahan penyakit sifilis. Cara mencegahnya yaitu yang pertama dengan setia pada satu pasangan, yang kedua dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual, yang ketiga membatasi konsumsi alkohol dan nafsa, sebab alkohol dan nafsa dapat menurunkan kesadaran dan melemahkan akal sehat seseorang. Yang keempat, penting bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin. Karena saat pemeriksaan secara rutin kehamilan, dokter kandungan akan melakukan screening penyakit sifilis. Dan yang terakhir, screening penyakit sifilis dilakukan secara rutin pada kelompok yang memiliki risiko tinggi lainnya, seperti pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL atau pekerja seks komersial. Selanjutnya sesi tanya jawab. Itu list pertanyaan. Yang pertama, ciri awal penyakit gonoro. 2, bagaimana cara pengobatan sifilis. 3, salah satu bahaya gonoro adalah penyakit sistemik. Sebutkan beberapa penyakit sistemik akibat gonoro. Baik, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan pertama. Pada pria, gejala yang paling umum
Paling umum dan paling pertama dikenali adalah rasa panas atau terbakar ketika buang air kecil. Setelah itu, akan diikuti oleh gejala lainnya berupa frekuensi buang air kecil yang cukup sering, keluarnya nanah dari penis atau berupa tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem, atau kehijau-hijauan. Kemudian, bengkak atau kemerahan pada bukaan penis, dan yang selanjutnya adalah bengkak atau nyeri pada testis, lalu sakit tenggorokan yang datang terus-menerus. Gejala gonore pada perempuan tidak terbentuk dengan jelas, seperti infeksi jamur pada vagina pada umumnya. Sehingga beberapa perempuan salah menebak infeksi yang diidapnya. Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada perempuan. Yang pertama, keluarnya cairan dari vagina yang bentuknya berair, berupa krim dan sedikit kehijauan. Ketika buang air kecil, adanya sensasi nyeri atau panas. Lalu, frekuensi buang air kecil yang cukup sering, kemudian munculnya bercak darah atau pendarahan yang tidak sedang menstruasi, kemudian rasa sakit ketika melakukan hubungan seksual, lalu rasa nyeri yang juga dirasakan pada perut bagian bawah atau nyeri panggul, bengkak pada vulva, dan rasa terbakar atau panas pada tenggorokan. Lalu yang terakhir adalah demam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara pengobatan sifilis? Bagi sifilis primer dan sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier dan sifilis pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Pengidap sifilis akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh dengan total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Sekian. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Salah satu bahaya gonorrhoe adalah penyakit sistemik. Sebutkan beberapa penyakit sistemik akibat gonore. Gonore dapat menyebabkan beberapa penyakit sistemik, diantaranya ialah infeksi jantung, radang selaput otak atau meningitis, dan berbagai kerusakan organ. Ya, mungkin cukup ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi